Islam adalah agama. Kamu bingung mau belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu? Atau kamu bingung mau belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami? Nah, kami tahu solusinya. Ayo ikuti program Kuliah Studi Islam atau KSI Online bersertifikat. Program ini telah diikuti oleh 100.000 lebih peserta dari seluruh Indonesia loh. Dan program ini 100% gratis. Kenapa sih kamu harus bergabung di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online ini? Pertama, kedua, ketiga, walaupun hanya selangkah. Rasul mulia keempat, sebagai pedoman, kelima, Quran dan Sunnah sebagai keenam, jalan hidup kami. Islam adalah agama mulia. dan seluruh program ini gratis. Allah yang esa. Daftar sekarang juga dengan ketik KSI, tanda pagar nama lengkap, tanda pagar kota, dan kirim melalui nomor WhatsApp berikut ini. Ayo tunggu apa lagi? Daftar segera di program Kuliah Studi Islam atau KSI Online. Masya Allah, menarik bukan? Bagi kamu yang ingin belajar keislaman tapi terkendala jarak dan waktu, dan yang ingin belajar keislaman tapi yang ringkas dan mudah dipahami, Kuliah Studi Islam atau KSI Online solusinya. Sebagai jalan hidup kami. Mas. Mau daftar kuliah nggak, Mas? Enggak Mas. Biayanya murah loh, Mas. Dan akreditasinya juga baik loh, Mas. Maaf, enggak dulu Mas. Tapi ini kampus bersyariah loh, Mas. Dan lulusannya juga berkualitas. Di mana Mas? Oh, di STAI Al-Hidayah. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, tsumma amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan mencoba memahami kembali tentang ma'ani azkar wa ad'iyatus shalah, yaitu tentang makna-makna dan juga tentang makna-makna zikir dan doa di dalam salat. Jamaah rahimakumullah, salat ini adalah satu ibadah badan yang paling utama, ya, dan di dalamnya mencakup banyak zikir dan juga banyak doa. Nah, kita sebagai seorang muslim tentu diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan salat dengan khusyuk, dan sulit ya kita melakukan salat dengan khusyuk kecuali atas pertolongan dari Allah Azza wa Jalla, dan juga ya mengerti tentang makna zikir dan doa yang kita baca ya. Salat ini
diawali dengan takbir atau sering disebut dengan takbiratul ihram, takbir pengharaman. Artinya ketika seseorang sudah bertakbir, maka haram baginya melakukan satu aktivitas apapun selain aktivitas salat. Kemudian ditahlilkan lagi, dihalalkan lagi dengan salam. Nah, ketika takbir, seseorang mengucapkan Allahu Akbar, ya. Dan ini adalah pengagungan Allah Subhanahu wa taala. Disunahkan sambil mengangkat tangan, sambil membaca Allahu Akbar, yang artinya annallaha azam wa a'la min kulli syai'. Ya. Arti Allahu Akbar yaitu keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih agung dan lebih tinggi dari segala sesuatu. Wa annahu fawqa kulli syai' subhanahu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berada di atas segala sesuatu. Nah, ini makna Allahu Akbar. Ya. Jadi kita kecilkan semuanya, diri kita, harta kita, dunia kita, dan semuanya itu kecil. Yang agung, yang tinggi, yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini ketika seseorang mengucapkan Allahu Akbar. Nah, kemudian setelah takbir kita disunnahkan untuk membaca doa istiftah atau ungkapan lain iftitah, ya. Jadi terkadang dikatakan istiftah, terkadang dikatakan doa iftitah, sama saja itu. Nah, untuk doa istiftah ini ada beberapa ragam yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan semuanya sahih dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika semuanya benar dari Rasul, maka kita disunahkan untuk membaca, ya, terkadang yang ini, terkadang yang itu. Kalau kita hafal 3 macam doa istiftah, maka kita ragamkan salat kita dengan doa-doa istiftah yang kita hafalkan. Ya, kalau tidak maka minimal 1. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membaca doa istiftah, beliau ya berdoa, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Artinya, ya Allah, jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku, kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib, sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya. Timur tidak pernah bersatu dengan barat dan sangat jauh sekali. Nah, maka kita pun memohon kepada Allah agar antara kita dan dosa itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan juga kesalahanku sebagaimana engkau telah menjauhkan timur dan barat. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa thawbul abyad minad danas. Ya Allah, bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau membersihkan, ya, kain putih dari kotoran. Artinya bersih total. Sebab kalau masih ada sedikit kotoran saja di kain putih, itu masih terlihat. Ya, beda kalau kainnya bukan kain putih. Ya, ketika masih ada kotoran tidak terlihat. Tapi kalau kain putih, sedikit saja ada kotoran maka terlihat. Nah, ini seorang hamba meminta kepada Allah agar dirinya dibersihkan dari dosa-dosa sebagaimana, ya, dibersihkannya kain putih dari kotoran. Artinya total, pembersihan total. Ya.
Allahumma ghsilni min khataayaya bisalji wal ma'i wal barad. Ya Allah, cucilah ya aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air salju, ya, air jernih dan juga embun. Nah, ini 3 jenis air, baik salju, embun ataupun air jernih, itu adalah media penyuci. Media penyuci. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Artinya as'aluka ya Allah an tuba'id baini wa baina dzunubi al-madiyah bil maghfirah. Aku memohon kepadamu ya Allah agar engkau menjauhkan antara aku dan dosa dengan ampunan darimu. Jadi kita meminta di dalam doa ini ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ampunan secara total dari seluruh kesalahan dan juga dosa yang kita miliki. Nah, kemudian ada doa ruku. Nah, sama doa ruku pun ada beberapa ragam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan kita boleh memilih salah satunya atau menggunakan seluruhnya dalam salat-salat kita. Ya. Nah, di antara doa ruku yaitu seseorang yang mengucapkan Subhana Rabbiyal Azim. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi, Abu Daud dan An-Nasa'i. Nah, arti Subhana Rabbiyal Azim, ya, maha suci Rabbku yang maha agung. Taqaddasa wa tanazzaha Rabbi alladzi khalaqani wa rabbani. Yaitu, ya, maha suci Rabbku yang telah menciptakanku dan juga mengurusku. Itu arti, ya, Subhana Rabbi. Ya. Al-Azim alladzi huwa a'zam min kulli syai' qudratan wa jalalan wa kibriyaan wa taqaddusan. Arti azim adalah dia Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan lebih agung dari segala sesuatu. Ya. Ya. Dan Allah yang lebih suci atau yang paling suci. Ini arti dari Subhana Rabbiyal Azim. Atau subuhun kudusun Rabbul malaikati warruh. Itu pun diantara doa ruku. Ya Allah, atau ya subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Nah ini diantara doa ruku. Nah, kemudian setelah ruku, seseorang akan mengangkat kembali tubuhnya, ya, atau ar-raf'u mina ar-ruku, atau istilah lainnya al-i'tidal, dengan mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya Allah mendengar siapapun yang memujinya. Atau Allahu asma' minni hamdi laka sima'a qabul wa ijabah. Allah Subhanahu wa taala lebih mendengar dariku tentang pujianku kepadanya dengan mengabulkan dan juga mengijabah. Itu arti sami Allahu liman hamidah. Jadi Allah mendengar orang-orang yang memujinya. Bukan hanya mendengar, tetapi juga memberikan pahala untuk mereka yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Maha terpuji dan Allah sangat senang dengan puji-pujian. Nah, ketika mengucapkan sami Allah liman hamidah, kemudian diikuti Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ya, jadi boleh, ini ada beberapa ragam. Boleh Rabbana lakal hamd, Rabbana walakal hamd, Allahumma Rabbana lakal hamd. Nah, arti Rabbana, ya,
Rabbana lakal hamd, wahai Rabb kami, pencipta kami, pengatur kami, ya, pemilik kami, lakal hamdu, segala puji hanya milikmu. Ya, ini. Atau Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Ini juga bisa. Ini hadis riwayat Bukhari dan juga yang lainnya. Nah, arti Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Arti hamdan katsiran, ya, ay la hadda lahu. Pujian bagi Allah itu tidak ada ujungnya. Ya, la hadda lahu. Tidak ada habisnya. Ia terus-menerus maha terpuji. Ya. Itu arti hamdan katsiran. Thayyiban artinya munazzahan amma yankus. Ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala maha suci dari kekurangan-kekurangan. Ya, pujiannya sudah sangat sempurna. Nah, mubarakan fihi ay antaj'al ya Allah fi hadzal hamd al barakah biqabulihi wa ridhaka bihi. Arti mubarakan fihi, ya Allah, jadikanlah pujian ini, ya, pujian untukmu ini, ya, dengannya engkau memberikan kami keberkahan yang diterima dan juga, ya, menjadikan engkau ridha terhadap kami. Nah, ini diantara doa ruku dan juga doa-doa lainnya. Nah, kemudian sujud, ya. Nah, sujud ini adalah posisi yang terbaik saat sholat. Walaupun khilaf antar ulama, apakah sujud sebagai posisi terbaik saat seorang sholat, ataukah ketika dia berdiri membaca Al-Quran. Ya, sebagian ulama mengatakan sujud posisi terbaik. Ya, sebagian lagi mengatakan saat berdiri membaca Al-Quran itu posisi terbaik. Ibnu Utsaimin rahimahullah mengambil pendapat pertengahan. Beliau mengatakan dari sisi bacaan, maka posisi berdiri itu lebih baik karena membaca Al-Quran. Tapi dari posisi aktivitas, maka sujud lebih baik karena dia sedang menghamba, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah hadis Rasul mengatakan aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Jarak terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Ya. Jadi jarak terdekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya ketika dia sedang sujud, fa'aksirud du'a, maka perbanyaklah meminta kepada Allah. Perbanyaklah berdoa, karena itu adalah posisi yang paling dekat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Rasulullah SAW itu lebih senang sujud langsung di atas tanah, ya, tidak ada karpet di atasnya. Maka dari itu di zaman beliau, walaupun sudah ada tikar, karpet dan lainnya, Masjid Nabawi alasnya langsung tanah, ya, dan Masjidil Haram alasnya langsung tanah, ya, karena, ya, Nabi kita Muhammad SAW ingin ketika sujud itu benar-benar merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu. Dan sujud di atas tanah itu akan merasa lebih rendah daripada sujud di atas yang lain. Nah, apa yang dibaca saat sujud? Yaitu membaca Subhana Rabbiyal A'la. Ya, 3 kali. Subhana Rabbiyal A'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Nah, sama ketika tadi kita ruku, itu Subhana Rabbiyal Azim. Artinya ada tasbih, dua-duanya ada tasbih. Saat ruku ada tasbih, saat sujud ada tasbih.
Ya. Nah, ini juga memberikan isyarat ya saat kita turun itu sunnahnya untuk bertasbih. Gitu ya. Nah, ini subhana rabbiyal a'la. Nah, ini doa atau zikir ini sangat cocok dengan keadaan. Ya, karena keadaan kita rendah, maka yang kita sebut adalah al-a'la. Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Nah, kata-kata subhana rabbiyal a'la ini adalah satu pengakuan bahwa kita sebagai manusia itu tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh maknanya. Ya, kalau kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la, ya, artinya kita tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau doa yang lain, subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ighfirli. Nah, ini pun diajarkan oleh Rasulullah SAW. Atau subuhun kudusun rabbul malaikati waruh. Ya, atau doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, adapun doa berikutnya yaitu al-julus baina sajdatain. Ya, ketika kita duduk di antara dua sujud, di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yaitu Rabbighfirli. Ya Allah ampuni aku, ya Allah ampuni aku. Ya, Rabbighfirli. Atau ada juga Allahumma ighfirli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Ya, ini. Jadi Allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku, warhamni rahmati aku, wajburni ya sembuhkan luka-lukaku atau hibur kesedihan-kesedihanku, wahdini berikanlah aku petunjuk, warzuqni dan berilah aku rezeki. Ini. Nah, kalau kita berdoa ini sudah mencakup seluruh kebaikan dunia dan juga akhirat. Nah, kemudian berikutnya yaitu tasyahud. Ya. Ini ada tasyahud awal, ada tasyahud akhir. Ya. Nah, kalau tasyahud awal ini juga ada pada tasyahud akhir ya. Itu seseorang membaca at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini tasyahud awal. Sampai sini. Arti at-tahiyyatu lillah artinya at-tanzih wa taqdis wa ta'zim lillah. Ya, segala kesucian, keagungan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Was-salawatu wat-thayyibat. Nah, juga as-salawat, arti as-salawat di sini adalah ad-da'awat, seluruh doa. Sebab salat itu secara bahasa artinya doa. Ya. Salat itu artinya doa. Was-salawat wat-thayyibat. Ya, arti was-salawat artinya seluruh doa itu kami pun hanya meminta kepadamu. Seluruh salawat, seluruh doa itu hanya meminta kepadamu. Juga wat-thayyibat. Ya. Ai al-qaul at-tayyib min at-tasbih wa at-taqdis wa ta'zim lillah. Seluruh kebaikan-kebaikan itu pun milik Allah. Ya, at-tayyibat. Ya. Bahkan ketika seseorang memuji Allah dan pujian kepada Allah itu adalah sebuah kebaikan. Orang mengucapkan subhanallah, maka akan langsung diambil oleh malaikat perkataan itu, kemudian langsung diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Seorang membaca alhamdulillah langsung diambil oleh malaikat, kemudian langsung dinaikkan menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini. Jadi at-thayyibat di sini adalah seluruh kebaikan, perkataan dan perbuatan itu milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Artinya i'lanu tahiyyah lin nabi wa thana alaihi ma du'alahu birrahmah wal barakah ziyadatan ala ma rahimahullahu wa baraka lahu alaihi assalatu wassalam. Nah ini adalah sebuah i'lan, ya, sebuah ungkapan bahwa kita memberikan doa untuk kesejahteraan Nabi kita Muhammad SAW agar ditambah lagi kesejahteraannya, ditambah lagi rahmat Allah, ditambah lagi keberkahannya. Ya, walaupun memang Nabi kita Muhammad SAW sudah diberikan keselamatan, rahmat dan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Tapi kita kembali memohon kepada Allah agar ditambahkan lagi. Ya. Dikarenakan manusia yang paling bermanfaat untuk kita itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Karena perjuangan beliau kita beragama Islam. Karena perjuangan Nabi kita bisa mengenal sholat, bisa mengenal puasa dan lainnya. Ya. Maka ini ya, kita mengiklankan ya tahiyat dan juga pujian untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Nah ini kemudian kita berdoa ya semoga keselamatan juga diberikan kepada kita semua dan kepada hamba-hamba Allah yang salih, baik hamba Allah yang ada di langit ataupun hamba Allah yang ada di bumi. Ini. Jadi orang saleh itu orang-orang yang beruntung sebab dia mendapatkan doa ini dari setiap manusia yang salat. Ya. Jadi assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Nah kalau kita mencoba menjadi hamba Allah yang salih, maka kita akan mendapatkan doa ini ya, dari seluruh orang yang salat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah abduhu wa rasuluh, hamba dan rasulnya. Ya, ungkapan ya anna Muhammadan abduhu, bahwa Nabi Muhammad adalah hamba, ini artinya tidak boleh kita menyembah Nabi sebab dia adalah hamba. Ya, tidak boleh memuji terlalu tinggi sehingga diangkat menjadi seolah-olah Nabi Muhammad adalah Rabbul Alamin. Ya, itu tidak boleh karena beliau adalah hamba. Dan beliau adalah Rasul, artinya tidak boleh menghina Nabi. Ya, menghina Nabi adalah kekafiran karena menghina Rasul. Tapi memuji Nabi terlalu tinggi pun bisa jadi kafir karena beliau adalah hamba. Ya. Maka harus seimbang. Nah kemudian membaca salawat ya tambahan dalam tasyahud akhir setelah baca doa tahiyat juga ditambah salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah arti Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, ya Allah, sampaikanlah ya salawat kepada Nabi Muhammad dan juga ali Muhammad. Nah siapa ali Muhammad? Nah ali Muhammad di sini adalah ya para istri Nabi, para keturunan Nabi dan juga para pengikut Nabi. Ya, ali di sini artinya pengikut. Ya, istri, keluarga dan juga pengikut. Artinya seluruh kaum mukminin mendapatkan salawat ini. Ya, gitu. Nah, setelah membaca
doa Ibrahimiyah, maka disunahkan untuk menambah doa-doa yang lain. Nah, doa yang paling mustajab itu adalah doa tadi ketika sujud dan juga di ujung salat sebelum salam. Ya. Doa di ujung salat sebelum salam, bukan setelah salam. Ya. Kalau kita masuk setelah azan asar misalkan doa salat tahiyatul masjid, kemudian di situ kita salat. Nah, sebelum salam disitulah letak doa. Ya. Jadi kita mendapatkan dua keberkahan sekaligus. Pertama doa di penghujung salat dan juga doa di antara azan dan iqamah. Bukan salam dulu baru banyak berdoa, tapi banyak berdoa ketika salat. Nah, di antara doanya ya, Rasul mengatakan idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir falyata'awwadz billah min arba'. Kalau kalian sudah selesai dari tasyahud akhir, maka berlindunglah kepada Allah dari 4 hal, min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, berlindung dari azab jahannam, azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, dan juga fitnah ya keburukan fitnah dajjal. Sehingga membaca doa Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya, ditambah dengan Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ya Allah, ya aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan juga ya terlilit hutang. Ya. Kemudian Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli min indik maghfiratan min indik warhamni innaka anta al-ghafurur rahim. Ya. Dan doa-doa lainnya yang sangat banyak, ya silahkan meminta kepada Allah Azza wa Jalla di penghujung salat sebelum salam. Ini ikhwan fillah rahimakumullah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak akan mundur walaupun hanya selangkah. Rasul mulia sebagai pedoman, Quran dan Sunnah sebagai jalan hidup kami.